Gimana maksudnya itu tidak ada peranan? Terus kalau kita pergi ke dokter ngapain dong kalau begitu? Kalau kadang nggak ada pemberian dampak dari obat, dari suntikan, nggak ada pemberian dampak. Buat apa sains itu dibangun? Itu satu isu sudah terjawab dengan pembukaan kitab kuning kan. Oke, sekarang ada satu isu lagi. Ini juga agak sedikit beda dari yang lainnya. Mau dilanjut nggak? Lanjut nggak? Oke, lanjut. Saya bawakan, jadi saya sengaja mengajukan pikiran-pikiran yang agak beda supaya memantik diskusi. Karena kalau mengulang-ulang takrar, tahsil hasil. Di hadapan saya ada kitab karangan guru kami di Al-Azhar, Gerinsyah Al-Azhar. Hadis fil ilal wal maqasid. Di salah satu bagian buku ini, saya ini disclaimer dulu. Saya ini pengikut Imam Sanusi, penulis Syarah Ummul Barahin, artinya secara akidah saya sama dengan Anda semua. Bahwa la ta'thir li qudratil abad, li qudra al-muhdasa alal haqiqah. Ya. Kita semua sepakat bahwa kuasa hamba, kemampuan kita itu tidak memberikan dampak secara hakiki terhadap makduratnya, terhadap perbuatan-perbuatannya. Saya makan, hilang rasa kenyang. Hilangnya rasa kenyang itu disebabkan oleh kuasa Allah. Secara lahiriah ada keterkaitan. Begitu kan kata Imam Sanusi? Baina syaba, antara kenyang dengan makanan. Bainal akal wa syaba. Baina, antara makan dengan munculnya rasa kenyang. Oke, ada keterkaitan. Secara ada, secara kebiasaan. Tapi secara hakikat al-mu'athir yang memberikan dampak itu Allah Subhanahu wa taala. Karena Asy'ariyah itu konsisten dengan konsep tauhidul af'al. Esa dalam perbuatan. Esa dalam perbuatan artinya semuanya diciptakan oleh Allah. Makhluk tidak punya takfir, tidak punya pemberian dampak. Tapi saya akan membuka diskusi dengan pandangan Asy'ariyah yang lain. Ya mungkin tidak populer ya. Dan ini nggak bisa disamakan dengan Mu'tazilah. Nah, sekali lagi. Likulli maqam maqal. Ya, saya sadar bahwa tema semacam ini kalau bukan di pesantren atau tauhidiyah tidak cocok. Tapi karena saya hidup di hadapan para asatizah, para muallimin gitu ya, mutakhassisin, saya buka. Silahkan slide selanjutnya. Benar nggak itu mahal nizanya? Benar nggak bahwa qudratul muhdatsah, kuasa hamba itu tidak punya ta'thir, tidak punya pemberian dampak? Lanjut. Itu bantahan tadi udah. Oke. Ada kutipan Gerinsyah Al-Azharnya aja. Ini kutipan Gerinsyah. Ini lihat. Jangan kaget ya. Jangan kaget. Wa akbaru dzan, besar kemungkinan. Silahkan dibaca. Saya kira kalau yang Inggris mungkin perlu diterjemahkan, kalau ini nggak perlu ya. Udah salah, sudah mafhum. Besar kemungkinan annal qaul, saya baca dari sini aja biar lebih gampang. Wa akbaru dzan annal qaul binafi kulli atharin li qudratil abd fi fi'lihi la yu'raf lil imamil Asy'ari wala lil Asy'ariyah al-awail. Apa Anda sudah paham maksudnya? Bahwa pandangan yang menafikan pemberian dampak dari kuasa hamba terhadap perbuatannya itu enggak dikenal dalam pemikiran Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Asy'ariyah generasi awal. Siapa generasi awal itu? Ibnu Mujahid, Ibn Khafif, Bundar, Abul Hasan Al-Bahili, Al-Baqillani dan lain-lain al-awail. Wa inna ma huwa min mubalaghat. Itu sikap berlebihan dari Asy'ariyah alladzina rahu yusawwirun madhhab syaikhihim fi suratin tabta'id ahyanan an nususihi wa an ruhi madhhabihi. Bertentangan kan dengan perkataan Imam Sanusi, betul nggak? Imam Sanusi menafikan mutlaqan, nggak ada ta'thir li qudratil abad mutlaqan. At-ta'thir lillahi wahdah wa ana a'taqid bihadza. Ana a'taqid bihadza.
Ana amil ila ra'yil Imam Sanusi wa ana uayyid qaulahu. Saya sepakat dengan Imam Sanusi akidah saya. Tapi begini, yang ingin saya katakan di balik kutipan ini apa? Ada persoalan dalam akidah yang kalau Anda kemukakan di hadapan orang-orang yang lemah pemahaman agama atau kurang akrab dengan hazanah ilmu kalam akan terheran-heran. Gimana maksudnya itu tidak ada peranan? Terus kalau kita pergi ke dokter ngapain dong kalau begitu? Kalau kadang nggak ada pemberian dampak dari obat, dari suntikan, nggak ada pemberian dampak. Buat apa sains itu dibangun? Kalau memang tidak ada pemberian dampak dari makhluk kepada yang lain, betul nggak? Ada orang begitu. Nah, karena itu pandangan ini, pandangan yang ditawarkan oleh Syekh Ahmad At-Thayyib bin Syekh Al-Azhar. Kita jangan buru-buru menyalahkan ya. Saya membaca ini, sebelum saya bilang saya sepakat dengan Imam Sanusi dan lain-lain. Ini saya baca buku ini berkali-kali. Marat, undur. Udah gak kebayang coretan-coretannya. Tapi kearifan yang kita pelajari di dunia pesantren, al-musara'ah ila takhti'atil alim naw'un min anwa'il jahal. Isma hadzal kalam. Al-musara'ah ila takhti'atil alim. Fadlan an takfirihi naw'un min anwa'il jahal. Sikap bercepat bergegas menyalahkan ulama itu ciri kebodohan bagi saya. Ulama itu harus dibaca dengan teliti dan jernih. Mungkin Anda dengan yang menyimak ini, ada madhabul i'tizal, mazhab Mu'tazilah. Enggak. Mu'tazilah saya tahu betul, Imam Dardir menyebutkan wa man yaqul bil quwa al muda'ah fa dzaka bid'iyun ala taltafit. Begitu kan? Khalas nattafiq. Al-quwah mudah, ini bukan tentang quwah mudah. Kutipan selanjutnya, wa mahma yakun min amrin fa inal madrasah al-asy'ariyah. Ini kesimpulan sebetulnya ya, reasoningnya belum saya sertakan. Sengaja biar bikin kaget dulu. Kesimpulannya dulu. Madrasah asy'ariyah mutamatsila fi imamiha wa rijalihal awail tu'min biwujud asbab wa ilal tu'athir ta'thiran mubashiran fil hawadis. Madrasah Asy'ariyah itu percaya dengan adanya sebab, dengan adanya sebab-sebab yang memberikan dampak secara langsung bagi hawadis, bagi makhluk, wadh-dhawahir at-tabi'iyah dan fenomena alam. Pergi ke dokter, dikasih obat, sembuh. Mazhab Imam Sanusi mengatakan betul, dan semua ini saya catat. Jangan sampai disalahpahami. Asy'ariyah yang mengatakan begini, semuanya sepakat bahwa al-fa'il wal khaliq lillahi wahda. Supaya tidak ada celah kemusyrikan ya. Asy'ariyah yang mengatakan begini, tetap percaya bahwa pemberi dampak yang hakiki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ini nih. Ya, saya harus pelan-pelan ngomongnya. Hanya saja mereka melihat bahwa hubungan antara katakan objek A dengan B ini, katakan obat dengan sembuh misalnya ya, itu memberikan dampak tidak secara mandiri. Dia memberikan dampak min haitsul kasab, dari sisi kasab, la min haitsul khalq. Mu'tazilah mengatakan la al-ibad khaliqun li af'alihim. Hamba itu menciptakan perbuatannya, betul enggak? Mazhab Mu'tazilah. Mazhab Asy'ariyah yang ini nih, semuanya sepakat bahwa al-khaliq, lafdzul khaliq wal fa'il alal haqiqah wallah. Jadi Allah yang menciptakan rasa sembuh, Allah yang menciptakan rasa kenyang, Allah menciptakan, semuanya sepakat. Cuma ini versi Asy'ariyah yang memberikan celah bagi adanya peranan kuasa kita sebagai hamba dalam lahirnya perbuatan. Jadi ketika disebut memberikan ta'thir dalam arti kasab, min haitsul kasab, la min haitsul ijad, la min haitsul bil khalq. Ada nggak perkataan Imam Asy'ari yang mengatakan begitu? Bahwa hamba itu dikatakan memberikan dampak, dalam arti kuasanya ini punya peranan ya, tapi tidak mandiri. Secara kasbi, bukan secara khalq, bukan secara penciptaan. Saya bacakan sekarang. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari berdasarkan apa yang dipaparkan oleh Syekh Ahmad At-Thayyib, dan beliau merujuk kepada satu kitab namanya Mujarradul Maqalat. Tarik Mujarradul Maqalat? Mujarradul Maqalat itu adalah kitab yang ditulis oleh Ibnu Furaq. Ibnu Furaq itu merekam pandangan-pandangan Imam Asy'ari yang terserak di kitab-kitabnya yang lain yang hilang.
Jadi Imam Asy'ari itu punya kitab sekitar, Ibnu Asakir mendaftar sekitar 90 lebih karya Imam Asy'ari, karya imam kita itu. Sayangnya nggak sampai ke kita. Sebagian besarnya hilang. Yang nyampe Al-Ibanah, yang suka dijadikan dasar seorang Wahabi itu. Al-Ibanah. Al-Ibanah itu fi iskalat gitu ya. Al-Ibanah, Al-Lumah, Risalah Ahli Tsaghar, ya kan? Kemudian Maqalatul Islamiyyin dan lain-lain. Ma'dud bil asabi, terhitung jari. Lihat. Ini kutipan Ibnu Furaq dalam Mujarradul Maqalat. Wa kana al-Asy'ari yadhhab fi tahqiq ma'nal kasab. Ketika Imam Asy'ari merumuskan makna kasab. Kasab itu apa? Lihat. Wal ibaratu anhu. Nah, ini ungkapan Imam Asy'ari yang dikutip oleh Ibnu Furaq. Ibnu Furaq ini siapa? Murid dari muridnya Imam Asy'ari. Wal ibaratu anhu annahu ma waqa'a bi qudratin muhdatsa. Kasab itu sesuatu yang terjadi, yang terlahir dengan kuasa hamba. Qudrah muhdatsa ini kuasa hamba, kita terjemahkan. Kuasa hamba. Wa kana la ya'dil an hadhil ibarah fi kutubihi. Dia enggak pernah menggunakan ibarah lain selain ibarah ini. Wala yakhtar ghairan min al-ibarat wa kana yaqul nilih inna ainal kasab waqa'a 'alal haqiqah bi qudrah muhdatsa. Ayo. Wa waqa'a 'alal haqiqah bi qudrah qadimah. Ayo. Kalau Anda tidak teliti, Anda akan langsung menuduh, ini mu'athirain ala atharin wahid. Hada muhal ya akhi. Tahan dulu, belum selesai. Fayakhtalif ma'na al-wuqu', fayakun wuqu'uhu min Allah bi qudratihil qadimah ihdatsan wa wuqu'uhu min al-muhdits. Coba itu. Hamba disebut muhdits. Kalau masih ada Mu'tazilah di era sekarang, senang dia ngedengar ungkapan begini, itu enggak? Minal muhdits, hamba yang mengadakan mana tadi? Wa wuqu' minal muhdits bi qudratihil muhdatsah iktisaban. Wa kana la yamna min itlaqil qaul bi maqdurin baina qadirain. Imam Asy'ari tidak mencegah dan tidak memustahilkan adanya maqdur wahid bi qadirain dengan dua qadir. Ingat, hati-hati membaca teksnya ya. Bukan dalam arti, ini qadir, hamba dikatakan qadir, Allah dikatakan qadir, ada syirk ya akhi, ada syirk. Ya, enggak. Itu gaya bahasa mereka, orang-orang Wahabi suka begitu, dikit-dikit. Kalau ini ya begitu, syirk, bukan. Ahaduhuma khaliquhu wal akhar muktasibuhu. Lihat. Sekarang saya ingin menjelaskan. Habis ya? Habis. Wah, ini tapi kalau nggak tuntas harus disalahpahami. Nanti di kesimpulan, Zat. Kayak sedikit saja. 9:30. Baik, sedikit saja. Tar dulu. Kenapa saya katakan ini belum keluar dari mazhab Asy'ariyah? Satu, mazhab Asy'ariyah yang mengafirmasi, dan ini mazhab yang tidak populer ya, perlu saya tegaskan, tapi tidak menjadikan dia Mu'tazilah, tidak mengeluarkan dia dari Asy'ariyah. Kenapa? Karena meskipun kita katakan bahwa kuasa hamba itu punya takhir yang mereka maksud itu apa? Madkhaliyah. Punya pintu masuk gitu loh, paham nggak? Punya pintu masuk untuk melahirkan itu. Jadi Anda pergi ke dokter ngasih obat itu punya peranan. Soalnya begini saudara, Anda kalau berdebat dengan orang ateis, bilang versi Asy'ariyah yang tadi itu, yang kita yakini itu, bahwa nggak ada ta'zir sama sekali, mereka akan mencemooh kita. Ternyata orang Islam terbelakang gara-gara begini akidahnya nih, nggak ada pengaruh katanya dari makhluk kepada makhluk lain itu. Buat apa kita bikin farmasi, memajukan sains kalau memang nggak ada pengaruh? Kan begitu. Dia mengatakan ada pengaruh, maksudnya punya peranan, dan peranan itu tidak dia berikan secara mandiri, la ala wajhil istiqlal. Tidak secara mandiri, tapi peranan itu sebagai syarat saja. Sebagai syarat bahwa Allah memberlakukan hukum alam di alam semesta ini, manakala ada orang melakukan ini terjadi. Tapi al-ilaqah bainahuma laisa alaqah daruriyah. Asy'ariyah yang mengatakan hubungan antara akibat dengan sebab, antara hamba, kuasa hamba dengan perbuatannya tidak secara pasti. Itu mazhabnya falasifah. Kalau dikatakan pasti, nggak ada yang mengatakan pasti. Dia hanya mengatakan ada peranan di sana, tapi tidak secara mandiri. Penyebab yang sesungguhnya, yang khaliq
Lihat Imam Asy'ari menyebutnya apa? Hamba ini kuasanya dikatakan muktasib. Muktasib, mush khaliq, bukan khaliq. Bukan yang mengadakan dari ketiadaan. Dia hanya mengupayakan secara lahiriah. Secara lahiriah kita katakan, oke, ada peranan dari obat untuk sembuh. Secara lahiriah. Tapi secara hakikat tidak. Secara kasab ada lahiriah. Kalau menggunakan bahasa kasab. Secara kasab ada peranan. Saya haus, minum, hilang. Ada peranan dari air, itu ya. Secara kasab. Itu yang disebut dengan ta'thir itu. Sebenarnya kan khilaf pada akhir khilaf apa? Gak begitu mendasar. Laisa khilafan jauhariyah. Tapi secara khalq, secara penciptaan Allah menciptakan itu. Tapi kenyataan Allah menciptakan tidak menafikan peranan. Madkhal, kasyarat sebagai syarat terwujudnya kenyang, hilangnya dahaga, kemudian terpotongnya barang dengan pisau dan lain-lain. Mu'tazilah mengatakan enggak. Api itu membakar dengan kuasa yang Tuhan berikan, dia memberikan dampak, begitu kan? Kuah muda'ah itu kan? Sehingga apa namanya dikatakan hamba itu ya memberikan dampak atas perbuatannya secara mandiri setelah Tuhan berikan gitu loh. Tapi tetap nggak dikafirkan karena masih melibatkan Tuhan di sana. Gitu ya. Asy'ariyah mengatakan enggak. Yang mengatakan begini pun tidak mengatakan secara mandiri. Walhasil ingin saya katakan begini. Secara lahiriah kita tidak jadi masalah mengatakan secara lahiriah, bukan secara hakikat. Kita mengatakan aku gerah, kemudian masuk ke ruangan ada AC-nya hilang gerah ini, gitu kan? Bahwa AC ini memberikan pengaruh secara lahiriah. Karena ini cocok untuk orang zaman sekarang, ya kan? Supaya kita nggak dicemooh nih, Asy'ariyah nih ajaran begini. Enggak. Asy'ariyah mengatakan, ada yang mengatakan, oke, fi ta'thir walakin bi makna hadza. Tapi dalam arti itu. Tapi secara hakikat Tuhan yang menciptakan itu karena dia itulah yang maha kuasa atas segala-galanya. Imam Ghazali memberikan permisalan dalam Ihya, lihat. Orang mencelupkan badan ke air. Lihat saudara. Supaya lebih jelas. Air penuh di kolam segini. Imam Ghazali itu mengisahkan orang ingin mandi junub. Mandi junub kemudian nyelupin air segini. Penghilang hadas itu air kan, betul nggak? Tapi kalau dia nggak mencelupkan wajahnya, hadasnya terangkat nggak? Bagus, nggak terangkat, betul nggak? Bayangkan kata Imam Ghazali, kuasa Allah itu seperti air tadi. Memang air yang menghilangkan hadas itu, tapi dia bukan perlu bahasanya. Itu disyaratkan harus ada penenggelaman wajah. Penenggelaman wajah itu ibarat kuasa hamba, paham nggak? Bukan berarti Allah butuh kepada wasithah. Seperti kata Imam Sanusi. Kalau begitu lawazimnya Allah butuh kepada perantara. Enggak. Bukan itu. Toh tidak melazimkan bahwa Allah itu butuh. Faktanya Allah itu memberikan dampak dengan banyak perantara itu kan antara satu dengan satu yang lain. Bukan Allah butuh, tapi Allah menetapkan sistem sunnah kehidupan di alam semesta ini begitu. Sekarang Allah itu menghilangkan rasa kenyang, menghilangkan rasa lapar saya dengan masuknya makanan. Allah yang menciptakan, tapi hilangnya rasa saya udah agak oleng juga nih. Hilangnya rasa lapar itu bukan mengharuskan, menurut kebiasaan, harus hati-hati. Menurut kebiasaan maksudnya masuknya makanan. Tapi apakah itu harus? Pasti tidak. Itu hanya pelukisan-pelukisan yang sebetulnya juga bisa diperdebatkan. Poinnya adalah ada peranan dalam kuasa hamba atas perbuatannya, tapi tidak secara mandiri. Kalaupun dikatakan mu'athir, bukan mu'athir bil ma'nal haqiqi, tapi mu'athir min haitsu zahir. Dia memberikan dampak secara lahir, dan saya kira itu cocok untuk nalar orang-orang zaman sekarang tanpa menafikan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.